Teacher berharap Ananda semua sehat-sehat selalu dan juga selalu semangat dalam kegiatan PBM online. Pada pagi hari ini kita membahas tentang dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, saya rasa ini sudah pernah dipelajari pada waktu kelas 7 dan juga kelas 8. Mudah-mudahan anak kami masih ingat apa itu Pancasila dan juga tanggal berapa Pancasila lahir. Baik, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah sebagai dasar negara dan Pancasila ini lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan penerapan Pancasila ini ada 3. Yang pertama, masa Orde Lama dan juga masa Orde Baru. Dan terakhir, masa Reformasi. Sekarang kita membahas tentang masa Orde Lama. Orde Lama dari periode 1945 sampai 1950. Begitulah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara di Indonesia ini. Banyak sekali cobaan yang melanda bangsa kita. Dan saat itu adanya pemberontakan PKI. Yang intinya pemberontakan PKI ini ingin menggantikan ideologi negara menjadi ideologi komunis. Dan selain itu juga ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Dan kedua pemberontakan ini intinya juga ingin menjadikan ideologi negara menjadi ideologi yang lain. Tidak terlepas begitu saja dari periode tahun 1945 sampai 1950. Pada periode berikutnya berganti pada periode 1950 sampai 1959. Dan ditandai dengan lahirnya ideologi liberalisme yang artinya penuh dengan kebebasan. Apa itu kebebasannya? Kebebasan dalam berorganisasi, kebebasan dalam untuk berpendapat, dan juga tidak lagi pemberontakan PKI dan juga pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Melainkan adanya pemberontakan baru di era 1950 sampai 1959. Di antaranya adalah RMS atau Republik Maluku Selatan, dan ini sudah di luar Jawa. Dan terakhir, setelah munculnya pemberontakan, lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1955 dan dirasa undang-undang atau UUD-S ini 1950 tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Akhirnya keluar Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dan salah satu isinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, periode 1959 sampai 1966, dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin, di mana di sini Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan di sini juga terjadi pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, jelas di sini bahwa itu sudah menyalahi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan lahirlah Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasional Agama Komunis. Dan terakhir setelah lahir Nasakom, terjadilah pemberontakan PKI 30 September 1965. Dengan PKI
30 September 1965 lahirlah masa baru, yaitu Orde Baru. Sekian saja materi kita pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Untuk hari ini tidak ada tugas, dan kalau ada yang kurang dimengerti bisa di komentar teacher pada Google Classroom ataupun dengan WA pribadi. Dan teacher berharap Ananda semua, saya tahu ada buku yang telah dibagikan oleh wali kelas. Teacher berharap semoga anak-anak kami bisa membaca buku tersebut. Jangan sampai bukunya disimpan terus atau libur terus. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti, bisa Ananda semua menanyakan kepada teacher. Demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.